diperoleh informasi bahwa masih banyak siswa yang hasil belajarnya rendah pada materi transformasi geometri. Hal ini disebabkan karena adanya kesulitan guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip transformasi, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, sehingga pemahaman konsep matematika siswa khususnya transformasi geometri terbilang cukup rendah, padahal pembelajaran geometri itu sendiri sangatlah penting bagi siswa. Berdasarkan kurikulum 2013, transformasi geometri disampaikan kepada siswa kelas 11 tingkat sekolah menengah atas. Di dalam pokok bahasan ini terdapat banyak rumus atau konsep yang membutuhkan visualisasi untuk membantu siswa mengerti konsep-konsep tersebut. Hal ini menyebabkan siswa menjadi kesulitan memahami materi dalam pokok bahasan transformasi geometri. Next, Kak. Untuk materi translasi, saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan materi ringkasan materi pada transformasi geometri. Yang pertama yang berkaitan dengan translasi atau pergeseran. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak hal yang bisa kita lihat yang berkaitan dengan pergeseran. Mulai dari hal sederhana kita bergeser tempat duduk, kita bergeser saat berjalan, ataupun ketika kita melihat di tempat-tempat pusat perbelanjaan itu seperti ini, ada eskalator, ada lift, itu salah satu konsep dalam translasi itu pergeseran. Nah, dalam translasi atau pergeseran ini adalah transformasi yang memindahkan titik dengan jarak tertentu. Jadi bisa dipindahkan itu titik, bisa juga mungkin garis ataupun kurva. Nah, dapat dinyatakan dengan TAB. Jadi dengan maksud A itu adalah jarak perpindahan secara horizontalnya, B itu jarak perpindahan secara vertikal. Nah, ketika A berpindah ke arah kanan, itu bernilai negatif positif, ketika berpindah ke kiri itu negatif. Begitupun ketika jarak berpindah ke atas, bergeser ke atas itu positif, ketika bergeser ke bawah itu negatif. Nah, misalnya dalam satu masalah, misalnya yang ditampilkan di sini itu ada pergeseran dari bidang segitiga ABC. Jadi dari titik awal, misalnya titik A itu berada di titik koordinat negatif 9, negatif 4, kemudian titik B negatif 8, negatif 2, titik C itu koordinatnya di negatif 3, negatif 5. Nah, ini bergeser sejauh 11 ke kanan dan 6 ke atas, sehingga translasinya itu adalah 11,6. Sehingga perubahan koordinatnya adalah dari titik bisa kita bentuk dalam formula seperti ini, titik min 9, min 4 ditambah dengan 11,6, sehingga hasil dari translasinya itu berada pada titik 2,2 untuk titik A aksennya. Kemudian titik B aksennya itu 3,4, titik C-nya adalah 8,1, sehingga koordinat akhirnya itu berada pada yang digambar di sebelah kanan, itu hasil translasinya. Nah, kalau kita perhatikan dari translasi bidang segitiga ini, bahwa bisa kita lihat ada dua sifat. Yang pertama itu bangun yang digeser ditranslasikan mengalami perubahan posisi, jadi dari posisi awal ke posisi akhir setelah terjadinya pergeseran. Kemudian yang kedua, bangun yang digeser ini yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, jadi tetap sama ukurannya, hanya berpindah posisi saja. Nah, sehingga pada definisinya misalkan ini X, Y, A, dan B itu adalah bilangan real, maka ketika translasi titik A, X, Y dengan T, A, B, menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Nah, sehingga diperoleh titik A aksennya itu X ditambah A, Y ditambah B. Secara notasi dapat ditulis seperti ini. Jadi A, X, Y, kemudian anak panah dengan asumsi pergeseran sebanyak AB, menghasilkan
A aksennya itu X tambah A, Y tambah B. Sehingga secara matriks dapat ditulis X aksen, Y aksen sama dengan X, matriks XY ditambah matriks AB. Nah, ini untuk definisinya. Nah, jika titik ini ditranslasikan sebanyak dua kali translasi, ada translasi pertama dan translasi kedua, sehingga bisa menghasilkan bayangan juga di A XN dapat dinotasikan dengan A XY, kemudian notasinya itu translasi pertama dilanjutkan dengan translasi kedua, di mana di translasi pertama dan kedua ini dijumlahkan. Ketika translasi pertama itu AB, translasi kedua itu KL, sehingga A ditambah K, B ditambah L, sehingga menghasilkan nanti bayangannya itu X ditambah A ditambah K, Y ditambah B ditambah L. Dapat juga ditulis dalam bentuk matriks seperti yang ditampilkan. Jadi matriks X aksen Y aksen sama dengan XY, matriks XY ditambah matriks A tambah K, B tambah L. Baik, jadi itu materi singkatnya. Kemudian kita bisa ambil contoh misalnya segitiga ABC seperti tadi itu, koordinatnya A min 1, min 2, B 5, min 1, dan C 2,3, sehingga ditranslasikan menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika koordinat C aksennya 0,5, maka tentukan koordinat A aksen dan B aksen. Jadi di soal ini kita tidak mengetahui berapa besaran translasinya, tetapi kita mengetahui titik bayangan dari salah satu titik di segitiga itu, sehingga dengan menggunakan yang diketahui itu kita bisa menentukan bayangan dari segitiga ABC itu. Kita peroleh translasinya itu min 2,2, sehingga dari bayangan itu kita akan, dari titik itu kita mendapat bayangan titik A dan B, yaitu A aksennya min 3,0 dan B aksennya 3,1. Juga kami tampilkan ketika yang terjadi pergeseran itu adalah sebuah garis dengan persamaan, misalnya 4X kurang 3Y kurang 12 sama dengan 0, sehingga ditranslasikan dengan matriks translasi T negatif 1,3, maka tentukan bayangan garis K tersebut. Jadi juga bisa kita menggunakan rumus yang di atas tadi, tinggal kita menggunakan rumusnya ataupun formula yang ditampilkan tadi. Sehingga kita mendapat E aksennya X negatif 1, dan Y aksennya Y tambah 3, kemudian itu kita bisa mengetahui X dan Y-nya, dan kemudian kita bisa substitusikan ke garis K, ke persamaan garis K yang diketahui, sehingga kita akan mendapatkan persamaan garis bayangan K itu adalah 4X, 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi itu untuk yang berkaitan dengan translasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi refleksi, saya kan pertama-tama apa itu pengertian dari refleksi. Refleksi adalah suatu transformasi atau isometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat-sifat bayangan pada suatu cermin. Dapat dilihat pada gambar yang ada di PowerPoint. Sifat-sifat refleksi yang pertama itu lingkaran Q kongruen dengan bayangannya, yaitu lingkaran Q-aksen. Yang kedua, jarak setiap titik pada lingkaran Q ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya ke cermin, yaitu QA sama dengan Q-aksen A, dan PB sama dengan P-aksen B. Yang ketiga, sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. Dapat dilihat pada titik A dan titik B. Next, Kak. Rumus umum pencerminan yang pertama, pencerminan titik A dengan titik A, B terhadap sumbu X menghasilkan bayangan titik B, atau A aksen B aksen dengan A aksen sebagai bayangan sama dengan A, dan B aksen sama dengan min B, dapat dilihat pada gambarnya. Dengan menghasilkan matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah matriks 1, 0, 0, min 1. Kemudian pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan titik C, A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan
minus A dan B aksen sama dengan B. Dengan matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah matriks min 1, 0, 0, 1. Next, Kak. Pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan titik D. A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan B, dan B aksen sama dengan A. Dengan matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah matriks 0, 1, 1, 0. Nah, pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan minus X menghasilkan bayangan titik E. A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan min B, dan B aksen sama dengan min A. Dengan matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah 0, min 1, min 1, 0. Next, Kak. Pencerminan titik A, B terhadap titik asal menghasilkan bayangan titik F. A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan min A dan B aksen sama dengan min B. Dengan matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah matriks min 1, 0, 0, min 1. Kemudian pencerminan titik A, B terhadap garis X sama dengan H menghasilkan bayangan titik G. A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan 2H kurang A dan B aksen sama dengan min B. Dengan matriks transformasi pencerminan ini adalah matriks min 1, 0, 0, 1. Next, Kak. Adapun contoh soalnya yaitu tentukan bayangan jajar genjang A, B, C, D dengan titik sudut A min 2,4, B 0, min 5, C 3,2 dan D 1,11 untuk mencari pencerminan dengan sumbu X dan pencerminan dengan sumbu Y. Next, Kak. Dapat dilihat jawabannya pencerminan terhadap sumbu X, di mana matriks X aksen, X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen, X4 aksen, Y1 aksen, Y2 aksen, Y3 aksen, dan Y4 aksen itu merupakan bayangan. Sama dengan matriks transformasinya yaitu matriks transformasi sumbu X itu 1, 0, 0, min 1 dengan dikalikan dengan bendanya yaitu titik bendanya yaitu min 2, 0, 3, 1, 4, min 5, 2, 11 yang menghasilkan matriks min 2, 0, 3, 1, min 4, 5, min 2, min 11. Jadi bayangan jajar genjang A, B, C, D oleh pencerminan terhadap sumbu X adalah jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan titik sudut A aksen yaitu titiknya min 2, min 4, B aksen 0,5, C aksen 3, min 2, dan D aksen itu 1,11. Nah, kemudian jawaban dari untuk pencerminan terhadap sumbu Y-nya, Y-nya yaitu bayangan sama dengan matriks transformasi dikalikan dengan titik bendanya. Nah, di mana matriksnya yaitu 1 min 1, 0, 0, 1. Maaf, salah matikan. Dikali min 2, 0, 3, 1, 4, min 5, 2, 11. Menghasilkan bayangan 2, 0, min 3, min 1, 4, min 5, 2, 11. Jadi bayangan jajar genjang A, B, C, D oleh pencerminan terhadap sumbu Y adalah jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan titik sudutnya, dengan titiknya yaitu aksen 2,4, B aksen 0, min 5, C aksen min 3,2, D aksen min 1,11. Next, Kak. Untuk materi rotasi, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk rotasi perputaran, di mana rotasi di sini adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan memutar titik tersebut terhadap titik pusatnya. Nah, untuk mudahnya, bayangkan suatu rotasi pada sebuah roda. Bisa dilihat pada gambar, jika pada roda itu terdapat titik A,
maka posisi titik A akan berpindah ketika roda tersebut diputar atau dirotasikan terhadap titik pusat pada roda tersebut. Artinya titik A berpindah akibat perputaran roda. Nah, bisa diperhatikan di gambar. Di gambar A itu ada roda sebelum diputar, di gambar B, roda setelah diputar sejauh 45 derajat, berlawanan arah jarum jam, dan yang di bagian C itu diputar searah dengan jarum jam. Nah, untuk perputaran atau rotasi dengan berlawanan arah jarum jam, maka arahnya diberi tanda positif, arah positif, dinamakan arah positif, sedangkan kalau searah dengan jarum jam dinamakan arah negatif. Nah, adapun dari sifat rotasi itu sendiri adalah bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk atau ukuran. Next. Nah, di dalam rotasi ada dua yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu rotasi dengan pusat 0,0 dan rotasi dengan pusat X, Y. Di mana dengan rotasi dengan pusat 0,0, di mana rotasi dengan pusat 0,0 dan besar sudut putaran alfa dituliskan dalam R 0, alfa dengan matriks rotasi R alfa sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa. Next. Nah, adapun di sini bisa diperhatikan bahwa jika titik A, X, Y dirotasikan dengan rotasi R 0, alfa dengan pusat rotasi 0,0, maka menghasilkan titik bayangan A aksen. S aksen, Y aksen. Dengan memperhatikan gambar di bawah ini, maka diperoleh hubungan yaitu A aksen sama dengan R alfa dikali A, di mana A aksen adalah X aksen, Y aksen sama dengan matriks cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan X, Y. Next. Nah, kemudian di sini ada rotasi dengan pusat P, XP, YP, di mana titik A, X, Y akan dirotasikan dengan rotasi R, P, alfa, maka menghasilkan titik bayangan A aksen, X aksen, Y aksen yang berpusat di titik P. Dengan memperhatikan gambar, maka diperoleh lagi hubungan bahwa A aksen sama dengan R alfa dikali A dikurang P ditambah P, di mana A aksen itu matriks X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan matriks X kurang XP per Y kurang YP ditambah XP YP. Next. Nah, adapun contoh yang saya berikan ini adalah contoh dengan titik pusat X, Y, di mana titik A sama dengan 4,5, kemudian bayangan akibat rotasi sebesar 90 derajat, dengan titik pusatnya adalah 1,1. Maka dengan menggunakan rumus rotasi dengan titik X, Y, diperoleh nilai sebesar X aksen, Y aksen sama dengan minus 3,4, di mana minus 3,4 ini adalah hasil dari perputarannya atau rotasinya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dilatasi atau pembesaran atau perkalian. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat atau faktor skala atau faktor dilatasi. Seperti contohnya itu seperti sebuah balon yang dihembuskan atau diisi dengan udara, makin banyak yang dipompa ke balon, balonnya akan semakin membesar, sehingga hal tersebut mengalami pembesaran, maka itu yang dinamakan dilatasi sebuah benda. Kemudian sifat-sifat dilatasi.
bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuknya sebagaimana sifat-sifat dilatasi sebagai berikut. Yang pertama itu, jika K lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi, apabila K-nya atau titik pusatnya, apabila K-nya atau faktor skalanya diperbesar lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi. Jadi bangunannya itu misalnya segitiga lebih besar dari 1, maka segitiga tersebut tidak berubah tetap searah. Untuk gambarnya sebentar akan saya perlihatkan. Kemudian sifat yang kedua, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Kemudian sifat yang ketiga, jika K lebih dari 0 kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K lebih kecil dari -1 dan jika K lebih besar dari -1 dan kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K sama dengan -1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian yang terakhir, jika K lebih kecil dari -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Next. Ini contoh gambar yang sifat-sifat dilatasi. Seperti yang dilihat, gambar segitiga yang warna biru itu merupakan gambar aslinya. Apabila K lebih besar sama dengan 1, di sini K sama dengan 2, maka gambarnya akan diperbesar 2 kali. Dan arahnya tetap sama, serta bentuknya juga tidak berubah. Kemudian K sama dengan 1 tetap, K sama dengan 1/2, ini K lebih kecil dari 1. Kemudian bisa dilihat untuk untuk yang di bagian bawah, K sama dengan -2, ini K lebih kecil dari 0, di mana ini diperbesar 2 kali lipat, tetapi berlawanan arah. Next slide. Rumus umum dilatasi. Di sini titik P, A, B dilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan titik P aksen KA, KB. Di sini biasanya ada yang pakai A dalam kurung X, Y, kemudian untuk koordinat bayangannya itu memakai A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Tetapi di sini saya memakai P dalam kurung A, B. Kemudian bisa dilihat, bisa ditulis secara matematis, di mana P, A, B merupakan koordinat awalnya, kemudian dilatasi untuk O itu titik pusat 0,0, K faktor skala, P aksen dalam kurung KA, KB itu merupakan koordinat bayangan. Dalam bentuk matriks bisa dilihat A aksen, B aksen merupakan koordinat bayangan sama dengan matriks dilatasi yang K00K merupakan matriks dilatasi dikali A, B atau A, B yang merupakan koordinat awal, atau bisa juga dengan cara gampang A aksen sama dengan K dikali A atau B aksen sama dengan KB. Kemudian next. Kemudian untuk titik P, A, B dilatasi terhadap pusat K, F, M, N. Jadi tadi pusatnya 0,0, ini berpusat di M apabila pusatnya M, N. Dengan faktor skala K yang menghasilkan titik K, P aksen
dalam kurung K dikali A kurang M ditambah M, K dikali B kurang N ditambah N. Secara matematisnya bisa dilihat dan dalam bentuk matriksnya yaitu koordinat bayangan sama dengan matriks dilatasi dikali dengan koordinat awal dikurang dengan koordinat pusat ditambah dengan koordinat awal. Next. Berikut contohnya, tentukan bayangan titik-titik pada P 5,6 jika didilatasi oleh yang pertama itu 0,3. Jadi bisa dilihat koordinat awalnya itu P 5,6, kemudian untuk faktor skalanya 0,3. Jadi dimasukkan ke rumus di mana PA, B merupakan P 5,6 didilatasi 0,3 atau diperbesar 3 kali P aksen dikali karena di soal 0,3 sehingga diperbesar 3 kali jadi KA, KB atau 3 dikali 5, 3 dikali 6 sehingga menghasilkan menghasilkan koordinat bayangan P aksen dalam kurung 15,18. Kemudian yang kedua itu maksudnya yang koordinat titiknya tadi M, N yaitu di sini 2,3 diperbesar sebanyak 4 kali dimasukkan ke rumus dan menghasilkan koordinat bayangannya itu 14,15. Next. Komposisi transformasi dengan matriks. Komposisi transformasi merupakan transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali atau bisa kita sebut sebagai gabungan transformasi. Misalnya suatu titik A dilakukan transformasi pertama menghasilkan bayangan A aksen sebagaimana contoh yang tadi. Setelah itu dilanjutkan lagi hasilnya dengan transformasi kedua menghasilkan bayangan yang biasa ditulis A aksen-aksen. Begitupun seterusnya, atau kalau yang tadi saya pakai P aksen maka transformasi keduanya P aksen-aksen. Next. Jika diketahui titik koordinat AX, Y dengan transformasi pertama T1 yaitu A, B, C, D dan matriks transformasi kedua atau T2 E, F, G, H, maka hasil transformasi titik A oleh T transformasi pertama kemudian dilanjutkan lagi dengan transformasi kedua maka didapatkan rumusnya yaitu transformasi 2 kali yang X aksen-aksen dengan Y aksen-aksen merupakan transformasi 2 kali kemudian transformasi kedua dikali dengan transformasi pertama dikali dengan koordinat pusat. Next. Contohnya itu diketahui T1 dan transformasi pertama dan transformasi kedua adalah transformasi yang bersesuaian dengan matriks. Jadi diketahui matriks pertama itu 0230 dan matriks kedua itu 011 dengan menggunakan matriks-matriks yang bersesuaian. Tentukanlah koordinat bayangan yang dinyatakan dengan komposisi transformasi atau T2 komposisi T1 2,3. Jadi dimasukkan kepada rumus yang tadi di mana transformasi 2 komposisi transformasi pertama terlebih dahulu harus diselesaikan dulu terlebih dahulu dimulai dari transformasi pertama dikali dengan transformasi kedua dikali dengan titik bayangan dikali dengan koordinat pusatnya sehingga seperti biasa perkaliannya juga seperti perkalian matriks biasa yaitu baris kali kolom sehingga menghasilkan 10,9. Jadi
transformasi 2 komposisi transformasi pertama 2,3 sama dengan 10,9. Next. Adapun peta konsepnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, mulai dari transformasi, yaitu jenis-jenis transformasi ada 4, ada translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, refleksi atau pencerminan, dan dilatasi perkalian atau pembesaran. Kemudian ketika sudah dipelajari keempatnya, setelah dipelajari jenis-jenisnya sehingga dikenal dengan adanya komposisi transformasi. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yang merupakan menggabungkan 2 atau lebih transformasi yang dilakukan pada suatu titik atau kurva. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan itulah tadi kami sampaikan berkaitan dengan ringkasan materi, kemudian dilanjut dengan peta konsep. Baik, saya akan melanjutkan berkaitan dengan relevansi materi dengan tujuan pembelajaran matematika. Jadi sebelum kita memastikan bahwa materi ini relevan apa tidak dengan tujuan pembelajaran, perlu kita ketahui beberapa hal. Yang pertama yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran itu isinya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dimaksud. Nah, kemudian dalam menyusun materi ini ada beberapa jenis materi pembelajaran. Yang pertama yang berkaitan dengan fakta. Jadi fakta itu adalah segala hal yang berwujud kenyataan atau kebenaran. Misalnya berupa nama tempat, nama orang, dan seterusnya. Kemudian yang kedua berupa konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil dari pemikiran. Jadi ada berupa definisi, berupa pengertian, berupa ciri khusus, ataupun hal-hal yang lainnya. Yang ketiga yang berkaitan dengan prinsip, yaitu berupa hal-hal utama atau hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting dalam mata pelajaran tertentu atau dalam materi tertentu. Itu yang berupa ada dalil, ada rumus, ada postulat, ada teorema, dan hal-hal yang semacamnya. Yang keempat itu ada prosedur, yaitu ini berupa langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Jadi ini berkaitan dengan cara-cara dalam penyelesaian secara prosedur. Yang kelima itu yang berkaitan dengan sikap atau nilai yang merupakan hasil dari belajar itu yang berupa aspek sikap. Nanti aspek sikapnya banyak hal, berupa misalnya kejujuran, saling tolong-menolong, semangat, dan minat belajar yang baik. Nah, berikutnya ya. Dalam prinsip-prinsip pengembangan materi ini, tentu yang pertama yang perhatikan adalah relevansi. Ya, apa yang relevansi adalah materi pembelajaran yang kita susun ini hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi ataupun kompetensi dasar. Misalnya di kompetensi itu yang dicari adalah berupa menghafal fakta, maka yang ditekankan adalah berupa bagaimana menghafal fakta, atau berupa memahami konsep, maka di materi itu lebih banyak ke persoalan-persoalan konsep. Yang kedua berkaitan dengan konsistensi. Jadi jika KD-nya harus dikuasai peserta didik itu ada 4 macam, misalnya ada operasi, ada penyumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka materi yang kita susun itu harus meliputi 4 hal itu. Jadi tidak boleh kurang, karena standar kompetensinya atau kompetensi dasarnya itu yang ingin dicapai adalah 4 macam itu misalnya. Yang ketiga ada adequacy, itu artinya kecukupan. Jadi materi yang diajarkan itu cukup memadai dalam membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Jadi materi itu tidak boleh terlalu sedikit sehingga tidak dapat memahami kompetensi dasar secara utuh. Juga tidak boleh terlalu banyak karena akan mempengaruhi pada pemahaman kompetensi dasar yang lain, karena ini akan berkaitan dengan waktu yang cukup panjang dibutuhkan untuk menyelesaikan salah satu KD misalnya. Jadi harus sesuai dengan apa yang ditujukan dalam kompetensi dasar.
Nah, dalam menyusun materi ini ada pertimbangan yang harus diidentifikasi dalam menyusun materi pembelajaran. Yaitu yang pertama itu potensi peserta didik. Jadi berupa kemampuan peserta didik ini berupa potensi yang ada di peserta didik itu sendiri yang harus diperhatikan. Ya, misalnya ada penjenjangan kelas itu yang harus diperhatikan dalam menyusun materi kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Jadi yang kedua relevansi dengan karakteristik daerah. Jadi ini yang berkaitan dengan hal-hal yang lokal yang harus dimasukkan dalam beberapa materi itu yang harus diperhatikan, harus relevansi. Misalnya di daerah itu di daerah pinggiran. Nah, contoh-contoh misalnya yang harus diberikan atau dalam pembelajaran itu harus sesuai dengan lingkungan sekitar karena supaya memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga itu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Jadi ini hal yang sangat mendukung juga dalam memahami materi-materi yang akan disusun oleh guru-guru itu sendiri. Jadi yang diperhatikan adalah dari fisiknya, intelektualnya, emosionalnya. Ya, ini juga yang berkaitan dengan penjenjangan itu. Tentu saja secara fisik, tentu saja juga secara intelektual. Jadi semakin tinggi kelasnya itu secara intelektualnya potensinya memang agak tinggi. Jadi itu juga diperhatikan. Kemudian yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Kalau umumnya materi itu semua bermanfaat untuk peserta didik. Tetapi yang harus dilihat di sini adalah misalnya di sekolah-sekolah kejuruan itu ya yang diajarkan adalah yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi supaya materi ini betul-betul memang mereka butuhkan dan mereka bisa lebih semangat dalam mempelajarinya karena sesuai dengan kebermanfaatan di lingkungan mereka sendiri. Kemudian struktur keilmuan. Nah, ini jelas. Kemudian aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Jadi perlu juga diperhatikan. Kenapa? Karena ada KD atau ada kompetensi tertentu yang harus dikuasai. Jadi perlu diperhatikan juga. Ada relevansi dan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan seperti yang disampaikan tadi. Dan yang terakhir itu adalah alokasi waktu. Jadi karena di pembelajaran sekolah misalnya itu ya tentu ada waktu-waktu yang disediakan dalam memahami materi itu sehingga perlu jadi pertimbangan. Nah, sehingga dalam menyusun materi ini yang pertama yang harus kita dasari itu adalah kompetensi dasar. Nah, di sini kami mencoba memaparkan sedikit kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi transformasi geometri sesuai dengan Permen nomor 24 tahun 2016. Nah, ini KD 3.5 itu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Nah, kemudian berupa kecakapan itu 4.5 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri itu berupa masalah translasi, masalah refleksi, masalah dilatasi dan rotasi. Jadi itu yang dikehendaki oleh kompetensi dasar yang ada di Permen. Nah, dari kompetensi dasar ini biasanya kita akan menyusun indikator yang menjadi titik acuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan pemahaman peserta didik ini dalam mencapai kompetensi dasar itu. Jadi ada indikasi-indikasi tertentu yang harus dipenuhi. Nah, kami menyusun ada beberapa indikator. Misalnya sebelum kita menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi ini, peserta didik perlu memahami bagaimana menentukan koordinat dari bayangan dari titik yang ditransformasikan. Kemudian bagaimana mereka menganalisis sifat-sifat dari transformasi yang dipelajari sehingga nanti bisa memahami atau bisa mencapai kompetensi dasar ini. Nah, kemudian dari indikator ini akan sampai pada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan yang bisa kami paparkan di sini. Jadi ada macam tujuan yang versi-versi yang beredar itu ada yang per indikator itu digabung, misalkan 2 indikator digabung dalam satu tujuan atau ada juga per indikator dan kami di sini mengambil salah langsung utuh, jadi langsung secara umum. Jadi melalui kegiatan pembelajaran yang kami tawarkan di sini adalah menggunakan model discovery learning, peserta didik itu menganalisis sifat-sifat transformasi dan menghubungkan konsep transformasi dengan konsep matriks seperti yang tadi kami sampaikan di materi singkatnya itu berkaitan dengan konsep matriks. Peserta didik dapat menemukan bayangan hasil transformasi dan juga selain itu peserta didik dapat memecahkan permasalahan tentang transformasi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran
bersikap jujur, santun, percaya diri, serta memiliki sikap responsif dan proaktif dalam pembelajaran. Jadi itu tujuan akhir dari pembelajaran yang ingin dicapai dalam memahami kompetensi dasar 3545 ini. Nah, dari bagaimana relevansi materi transformasi geometri dengan tujuan pembelajaran, maka sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang kami coba uraikan di atas tadi, bahwa siswa diharapkan mampu menganalisis sifat-sifat transformasi, menghubungkan konsep transformasi dengan konsep matriks, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri berupa translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Maka kami mengatakan bahwa berdasarkan uraian itu dapat dikatakan materi yang coba kami sampaikan tadi berupa ringkasan itu masuk dalam kategori relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam Permen 24 itu. Nah, saya kira mungkin itu yang berkaitan dengan relevansi materi transformasi geometri dengan tujuan pembelajaran. Mungkin berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi esensi dan relevansi materi. Seperti yang kita ketahui, esensi bisa dimaknai adanya kenyataan atau sebagai apa yang paling penting dari suatu hal, hakikatnya atau inti dari sesuatu. Orang yang membicarakan esensi pasti membahas pokok permasalahan, bukan soal manifestasi yang tampak dari luar saja, bukan manifestasi yang tampak dari luar saja. Jadi esensi dan relevansi materi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sangat banyak yang dapat kita temui aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, translasi. Translasi, sesuai konsep translasi kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pergeseran atau perpindahan pada eskalator dan lift. Yang kedua itu refleksi, aplikasi dalam kehidupan, misalnya pada penggunaan kaca cermin, kaca spion kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, rotasi. Terdapat banyak sekali aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perputaran jarum jam, perputaran roda, perputaran kincir angin, perputaran bilang lala, perputaran kipas angin, dan lain-lain. Yang keempat itu dilatasi, ada banyak manfaat atau aplikasi materi dilatasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya manfaat dan penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari seperti gambar yang diperbesar dan pembuatan miniatur candi. Itulah materi esensi dan relevansi materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Next. Nah, melanjutkan dari materi sebelumnya, ada beberapa problematika materi dalam materi transformasi geometri, di mana problem di sini adalah hal yang belum dapat dipecahkan, maka sehingga menimbulkan permasalahan. Nah, di dalam materi transformasi geometri di sini, maka kita dapat definisikan bahwa sebagai persoalan atau permasalahan yang berkaitan bagaimana membangun pemahaman konsep transformasi geometri siswa. Nah, dalam membangun pemahaman konsep transformasi geometri ada beberapa problematika yang dihadapi. Salah satunya yaitu materi ini dalam anggapan siswa tergolong sulit untuk dipelajari dan dipahami. Ada beberapa faktor kenapa materi tersebut sulit untuk dipahami, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, di mana dalam faktor internalnya ini, dalam aspek penalaran, di mana yang pertama adalah kesulitan dalam berpikir abstrak, di mana sifat materi transformasi geometri yang abstrak menuntut siswa untuk berpikir abstrak dan seperti harus dibayangkan seperti itu. Namun, sayangnya siswa belum terbiasa dan dibiasakan untuk berpikir secara abstrak. Siswa lebih terbiasa mengerjakan soal-soal yang prosedural, yang bersifat hitung-hitung. Maka
siswa belum terbiasa untuk dihadapkan dengan masalah yang berupa materi transformasi geometri tersebut. Kemudian yang kedua ada kesulitan memvisualisasikan bangun geometri, di mana sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan objek geometri secara abstrak. Hal ini dapat kita lihat pada saat proses pembelajaran, banyak siswa yang tidak mampu mengilustrasikan permasalahan transformasi geometri tersebut ke dalam bentuk geometri. Jadi oleh karena itu, untuk memudahkan proses visualisasi tersebut, bisa kita berikan mereka seperti contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tadi yang telah dijelaskan di bagian esensi, di situ dijelaskan bahwa rotasi itu berarti kita bisa memperlihatkan contoh untuk perputaran jam atau perputaran kipas angin. Kemudian kalau misalnya sarana dan prasarananya mendukung, maka kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk diperlihatkan ke siswa bagaimana bentuk geometri tersebut. Kemudian ada di faktor internal aspek sikap, ada dua, yaitu motivasi belajar dan pantang menyerah dan ulet. Di mana dalam tentu kita tahu bahwa motivasi belajar siswa itu tentu sangat berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Maka untuk membuat siswa termotivasi dengan pembelajaran, apalagi dengan materi transformasi geometri ini yang agak abstrak begitu, maka kita bisa seperti yang tadi, kalau misalnya kita bisa menggunakan media misalnya aplikasi GeoGebra atau media yang bangun ruang langsung diperlihatkan ke siswa. Kemudian yang kedua tadi itu pantang menyerah dan ulet, di mana sikap pantang menyerah dan ulet di sini bisa dilihat dari perilaku seperti perilaku kerja keras yang ditandai dengan mengerjakan sesuatu secara bersungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan tercapai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu kita bisa melihat bagaimana cara siswa untuk mengerjakan soal transformasi geometri, mengubah soal tersebut ke dalam model matematikanya. Kemudian next, untuk faktor eksternalnya itu ada dua. Yang pertama, di sini ada problematika yang berkaitan dengan model, metode, media, dan strategi yang digunakan saat pembelajaran, di mana tentu penggunaan model dan metode itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Di dalam pemilihan model pembelajaran dan media diharapkan guru bisa memilih media yang tepat untuk menjelaskan materi transformasi geometri ini, apalagi seperti yang tadi saya bilang lagi, materi ini sedikit abstrak gitu. Kemudian yang kedua ada problematika yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Adapun kesimpulan dari materi-materi yang dijelaskan tadi, untuk mengatasi problematika yang telah dipaparkan di atas, diperlukan strategi agar problematika tersebut dapat diatasi. Nah, yang pertama, problematika yang berkaitan dengan kesulitan dalam berpikir abstrak, menalar, dan memvisualisasikan bangun geometri dapat diatasi dengan berlatih mengerjakan soal-soal analisis dan berlatih memahami dan membuktikan suatu teorema. Tentu saja ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan motivasi, serta sikap pantang menyerah dan ulet dalam melaksanakannya. Siswa harus mendapatkan makna dari proses belajarnya yang akan menjadikannya mencintai matematika. Yang kedua, problematika yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan dasar matematika harus dapat diatasi karena sifat matematika yang menganut kebenaran koherensi. Perlu adanya pusat pelatihan bagi siswa yang masih lemah kemampuan matematika dasar. Pusat pelatihan dilakukan secara struktur dan sistematis sehingga mampu memfasilitasi siswa yang lemah matematika dasarnya. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Sebelum masuk pada
Sesi pertanyaan atau diskusi. Saya ingin komentar dulu terkait dengan materi. Pertama, kelompok 1 sudah memaparkan ringkasan materi secara komprehensif, secara lengkap. Yang kedua, tadi ada yang berkaitan dengan apa ini ya? Saya lihat. Pertimbangannya, timbangan identifikasi materi ada 8 yang dijadikan pertimbangan di dalam mengidentifikasi maupun menyusun materi pembelajaran di sekolah, khususnya terkait dengan transformasi geometri ini, mulai dari potensi peserta didik dan seterusnya. Hanya memang yang luput mungkin tadi dari kelompok 1, pertimbangan itu hanya digambarkan secara umum. Belum digambarkan potensi peserta didik ini seperti apa yang harus dipertimbangkan untuk pembelajaran transformasinya. Kemudian relevansi dan seterusnya. Saya kira itu menjadi penting karena bagaimanapun juga di dalam proses pembelajaran setiap materi pembelajaran itu punya punya karakternya masing-masing dan punya karakternya sendiri-sendiri dan perlu pertimbangan-pertimbangan khusus di dalam menyusun materi itu. Kemudian yang terakhir tadi tentang problematika, saya kira itu menarik karena dengan mengetahui problematika yang ada di dalam materi itu, kita akan lebih mudah untuk menetapkan metode pendekatan maupun strategi dalam pembelajaran. Itu saya kira yang perlu saya komentari. Silakan lanjutkan pada paparan diskusi. Silakan, saya pun dipimpin diskusinya atau siapa kelompoknya yang memimpin diskusi. Baik, terima kasih Prof. Saya ulang kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Kepada Saudari Isrania, saya persilahkan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait dengan problematika dalam pembelajaran transformasi dalam materi transformasi matematika tadi, khususnya pada siswa SMA itu, salah satunya itu adalah terkait dengan motivasi belajar untuk mempelajari materi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah kira-kira teknik apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik ini, khususnya dalam mempelajari materi transformasi. Terima kasih. Atas pertanyaannya, kemudian saya persilakan kepada Saudari Adinda untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini itu, menurut kelompok pemateri, model pembelajaran apa yang cocok diterapkan untuk mengatasi problematika transformasi yang telah dipaparkan tadi? Bisa diulang? Jelas di suaraku? Jelas, kedengaran kok, kedengaran. Oh iya. Oh iya, Prof.
Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, menurut kelompok pemateri, model pembelajaran apa yang cocok diterapkan untuk mengatasi problematika transformasi geometri yang telah dipaparkan tadi? Terima kasih. Terima kasih. Pada teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Untuk teman kelompok saya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Adinda dan dari Isrania? Mungkin saya bisa jawab pertanyaan dari Saudari Adinda. Silakan, Kak. Pertanyaannya tadi adalah model pembelajaran apa yang cocok diterapkan untuk mengatasi problematika transformasi. Sebelumnya waktu dibahas mengenai materi transformasi ini, model yang untuk materi tentang problematika transformasi itu model yang cocok kelompok kami yaitu model discovery learning, di mana merupakan salah satu metode yang dapat memotivasi belajar siswa pada pembelajaran materi transformasi. Model discovery learning ini sebagai salah satu metode pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang terkait dengan dunia nyata. Jadi di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang terkait dengan dunia nyata, kemudian dengan melalui pemecahan masalah tersebut, siswa belajar terampil melalui penyelidikan dan berpikir sehingga dapat memandirikan siswa dalam belajar dan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari atau problematika transformasi geometri yang telah dijelaskan oleh teman pemateri saya tadi, sehingga dapat memecahkan masalah-masalah problematika yang dijelaskan tadi. Di sini guru hanya membimbing dan mengarahkan para siswa untuk dapat belajar dan berpikir secara aktif. Mungkin saya bisa kasih contoh sederhananya itu, misalnya guru bersama murid membuat koordinat Kartesius di lantai dengan memasang tali rafia dengan bantuan isolasi. Jadi sehingga dengan tali rafia dibantu dengan isolasi itu terbentuk koordinat X dan Y, atau bisa dengan media lain yang bisa menarik perhatian siswa. Jadi dengan adanya bentuk koordinat di lantai, kemudian siswa dibuat aktif untuk memperagakan langsung tentang titik koordinat, titik asal, titik bayangan dan lainnya, sehingga siswa akan lebih mudah paham karena memperagakan langsung di dunia nyata, dan antusias siswa juga pasti akan berbeda. Jadi dengan metode discovery learning ini, siswa pasti akan bersemangat dan antusias selama mengikuti pelajaran tersebut karena berlangsung menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga transfer ilmunya juga mudah diterima oleh siswa. Terus siswa tidak merasa terpaksa di dalam kelas untuk mendengarkan materi, karena biasanya guru hanya memberikan materi terus begitu, atau hanya menjelaskan saja, namun mereka akan merasa lebih merdeka berekspresi dengan bebas menentukan di mana posisi mereka berdiri di koordinat Kartesius, sehingga siswa mampu menemukan sendiri rumus titik koordinat bayangan pencerminan atau refleksi maupun jenis-jenis transformasi lainnya, sehingga ini merupakan pengalaman belajar bermakna bagi siswa, sehingga siswa akan mudah mengingat pelajaran yang diberikan oleh guru. Saya kembalikan kepada penanya. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan Adinda. Bagaimana, Saudari Adinda?
Baik, saya rasa sudah cukup jelas yang telah dijelaskan tadi oleh Kak Supriyanti tentang discovery learning, model pembelajaran discovery learning. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Untuk jawaban pertanyaan dari Sania, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu teknik apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mempelajari materi transformasi. Kelompok kami yang pertama itu memaksimalkan fasilitas pembelajaran, di mana untuk membangun motivasi belajar siswa, kita bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia dengan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang biasa memotivasi siswa. Misalkan pada keadaan saat ini, siswa masih melakukan pembelajaran daring dengan memfasilitasi bantuan kuota internet. Nah, yang kedua, pilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, pemilihan metode belajar menjadi tolok ukur apakah siswa jenuh atau antusias dalam tolak ukur siswa jenuh atau antusias bisa menerapkan metode belajar diskusi secara berkelompok guna memudahkan siswa dalam memahami materi. Misalkan model pembelajaran yang telah dijelaskan oleh Siti Hardianti, yaitu discovery learning. Nah, yang ketiga, memanfaatkan media belajar. Media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Adapun media belajar yang bisa menjadi penunjang kegiatan belajar siswa berupa video belajar beranimasi, misalkan animasi bagaimana itu rotasi, refleksi, translasi, dilatasi. Nah, kemudian belajar yang mudah dipahami siswa, serta alat peraga materi transformasi. Tadi jawaban dari kelompok kami, bagaimana dengan Kak Isrenya? Terima kasih atas jawabannya. Saya bisa pahami ada 3 tadi yang saya bisa tangkap. Yang pertama itu adalah memaksimalkan fasilitas belajar, kemudian memilih metode pembelajaran yang tepat, dan yang ketiga itu memanfaatkan media belajar yang menarik. Terima kasih atas jawabannya, bisa dipahami. Terima kasih, Kak. Kepada teman kelompok saya, apakah ada tambahan jawaban? Untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Saudari Indonesia, saya persilahkan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tadi itu setelah dijelaskan ada beberapa problematika secara umum untuk pembelajaran transformasi ini. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana saja permasalahan yang terjadi saat proses pembelajaran berlangsung saat mengajarkan materi tersebut. Terima kasih. Kasih pada Saudari Yuliana, saya persilahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya membaca makalah dari teman-teman ada tentang prinsip-prinsip materi dan adekuasi, di mana dalam adekuasi ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan materi, seperti tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sebenarnya cara guru agar bisa menyesuaikan, kan kita ketahui sebelumnya bahwa setiap siswa itu berbeda-beda dalam tingkat intelektualnya, emosionalnya. Jadi bagaimana cara guru seharusnya dalam menyesuaikan tingkat perkembangan yang berbeda-beda itu setiap siswa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman kelompok saya, persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Mifta dan Yuliana. Mau menjawab pertanyaan dari Mifta tentang apa saja permasalahan yang dihadapi saat proses belajar pada materi transformasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di
materi transformasi di sini yang sulit karena kesulitan dalam berpikir abstrak, kemudian ada kesulitan memvisualisasikan bangun geometri. Kemudian kalau untuk secara detailnya lagi, biasanya saya dapatkan siswa itu dia agak sulit untuk memahami istilah-istilahnya seperti translasi, dilatasi, rotasi, dan refleksi. Itu mereka kadang terbalik-balik. Kadang misalnya rotasi dia kira pencerminan atau segala macam. Kemudian yang kedua itu setiap materi kan ada banyak rumusnya, kayak misalnya tadi rotasi ada 2 yang dari yang pusat 0,0 sama x, y. Nah, kadang itu karena terlalu banyak rumus, makanya siswa sulit untuk memahami materinya karena terlalu banyak rumus yang harus mereka hafalkan. Kemudian terkadang juga yang kita kesulitan adalah siswa tidak menguasai materi prasyaratnya. Seperti yang diketahui dalam materi transformasi geometri di sini, materi yang harus dikuasai sebelum memasuki materi ini adalah materi trigonometri dan matriks. Nah, sedangkan kadang kita mau menjelaskan materi yang ini, tapi siswa tidak tahu perkalian matriks. Dan ini kosnya kan kosin. Nah, itu yang kadang membuat kita terhambat lagi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami kepada Saudari Miftah. Apakah sudah dipahami bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah sangat jelas. Jadi di sini ada 4 yang dipaparkan tadi, yaitu jadi di sini ada kesulitan dalam berpikir abstrak, jadi siswa juga sulit dalam pemahaman istilah, sulit pembedaan rumus, dan tidak menguasai materi prasyarat. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Saudari Yuliana, saya persilakan kepada kelompok kami. Saya bisa coba jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi ada pertanyaan dari Saudari Yuliana Bahar yang berkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik yang berbeda-beda di setiap individu dalam satu kelas atau satu rombel. Nah, bagaimana guru menghadapi perbedaan perkembangan ini dalam rangka bagaimana proses pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama yang perlu kita ingat bahwa memang pembelajaran di kelas ini adalah lebih mengarah kepada siswa itu sebagai pusat pembelajaran. Jadi guru itu hanya bersifat sebagai fasilitator. Jadi bagaimana seorang fasilitator itu memberikan motivasi bagi semuanya agar bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Tentu saja ini adalah yang berkaitan dengan aktivitas di kelas. Nah, misalnya ini karena ini berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi memang pembelajaran itu materi yang disusun itu harus disesuaikan dengan perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Namun bagaimana jika peserta didik berbeda-beda kemampuannya? Nah, dalam menyusun materi, tentu saja targetnya tadi adalah SKKD. Tidak bisa juga terlalu kurang dari target yang ada. Namun karena ada perbedaan tingkat intelektual di kelas, nah guru bisa bagaimana menyusun materi itu supaya bisa dipahami dengan baik dari beberapa tingkatan intelektual yang ada di kelas atau tingkatan pemahaman yang berbeda-beda itu. Nah, di samping itu dalam proses pembelajaran juga bisa difasilitasi dengan bagaimana misalnya belajar berkelompok itu secara istilahnya dalam menentukan kelompok-kelompok itu tidak bercampur antara yang misalnya yang memahami dengan cepat semua atau kurang pemahaman semua, tetapi istilahnya dicampur-campur supaya saling mendukung dalam proses pembelajaran. Jadi yang pertama dari
guru menyusun materi itu harus disesuaikan dengan kemampuan itu. Yang kedua itu dalam proses pelaksanaannya harus bagaimana bisa memfasilitasi siswa itu agar bisa saling mendukung dalam memahami materi yang diajarkan agar sesuai dengan kompetensi dasar, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Namun lebih kepada tingkat perkembangan fisik ini yang disampaikan tadi adalah tingkat-tingkat kelasnya ataupun tingkat-tingkat jenjangnya yang harus diperhatikan. Saya kira mungkin itu saja jawaban dari saya. Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan. Ya, tadi jawaban dari kelompok kami dari Yuliana. Pada teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa sudah tidak ada. Sekianlah pemaparan materi dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Nah, lagi yang bertanya? Oke, saya kira diskusinya cukup menarik. Yang paling penting memang tadi bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran khususnya di geometri transformasi itu sangat penting untuk kita pahami. Sehingga dengan memahami permasalahan itu, seperti saya katakan tadi, tentu akan memberikan pemahaman kepada kita mencari jalan keluar bagaimana keluar dari permasalahan itu. Yang kedua, bahwa dengan memahami permasalahan khususnya dalam pembelajaran, kita juga akan mencoba mencari berbagai cara, baik itu metode, model, pendekatan maupun strategi dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir bahwa memang yang namanya geometri itu termasuk masalah pembelajaran yang cukup rumit di sekolah. Yang paling terakhir yang saya lupa tadi, permasalahan pembelajaran kita di sekolah selama ini juga karena anak-anak selalu merasa bahwa matematika ini tidak punya relevansi dengan kehidupan maupun pemanfaatan dalam ini. Karena penyajian kita di dalam materi-materi pembelajaran terkadang kering tanpa mengaitkan dengan kondisi keseharian ataupun apa yang menjadi kebutuhannya para siswa ke depannya. Baik kebutuhan siswa untuk karena di SMA, tentu SMA itu kan nanti larinya bisa dua macam. Ada yang nanti akan menjadi menekuni akademik secara terus-menerus, ada juga nanti yang lebih fokus pada masalah-masalah praktis, sehingga kemanfaatan materi ini juga perlu kita uraikan, baik dalam manfaatnya pada pengembangan akademik berikutnya atau melanjutkan matematikanya sendiri, atau manfaat matematika dalam pembelajaran yang lain dan seterusnya. Demikian juga perlunya manfaat geometri atau materi ini dalam kehidupan keseharian atau dalam aktivitas pekerjaan. Apalagi kalau materi itu disajikan di sekolah menengah kejuruan atau pendidikan vokasi. Saya kira itu komentar yang perlu saya garis bawahi. Terima kasih diskusinya untuk hari ini. Nanti untuk berikutnya, nanti kalau untuk perbaikan kelengkapan makalahnya, coba tadi yang saya sampaikan terkait dengan poin yang terkait dengan materi pembelajaran dalam menyusun pelajaran 8 hal tadi itu, kalau bisa
dikaitkan dengan kira-kira kesiapan siswa itu untuk mata pelajaran dilatasi seperti apa yang harus disiapkan oleh siswa dan seterusnya. Ya, pengetahuan awalnya apa dan seterusnya, itu yang saya maksud, itu yang dimaksud dengan kesiapan itu ya, dan seterusnya ya, dan 8 itu. Jadi tidak secara umum sifatnya. Oke, saya kira itu yang perlu saya garis bawahi. Mudah-mudahan kita semua tetap jaga kesehatan. Kondisi pandemi ini belum selesai. Makassar ini masuk level 3. Saya dengar-dengar di UNM ada berapa yang positif. Tapi tidak usah khawatir, tetap optimis. Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Saya kira itu kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.